Pernahkah kamu melihat labu berbentuk kepala manusia? Buah itu memiliki fitur wajah, dan ketika dibelah, ada jeritan serta mengalir darah. Kejadian aneh dan misterius seperti ini, sebenarnya apa yang terjadi? Peristiwa ini terjadi Agustus 1998 di Desa Bajiao, Linyi, Shandong. Gadis tercantik di desa Shijianxiang membawa sayur ke rumah Nyonya Zhang. Nyonya Zhang melihat calon menantunya datang, wajahnya pun berseri-seri penuh kebahagiaan. Setelah menanyakan kabar, memperhatikan Nyonya Zhang, Shijianxiang bertanya tunangannya, "Bu Guoqiang, pulang." Dengan sedih, Nyonya Zhang berkata putranya merantau bekerja hampir setengah tahun, dan belum pernah mengirim surat. Shijianxiang segera menghibur Nyonya Zhang, "Kak Zhang pasti pulang saat tahun baru." Saat Shijianxiang bersiap pergi, dari sudut matanya, ia melihat labu yang ditanam Nyonya Zhang di pojok dinding, dan tanpa sengaja memperhatikan salah satu labu itu, berbentuk seperti kepala manusia. Nyonya Zhang melihat, labu terbesar itu mirip kepala manusia. Keduanya heran, tapi tidak tahu penyebabnya. Nyonya Zhang berkata, labu itu ditanam setelah putranya pergi, karena penglihatannya kurang baik. Ia tidak memperhatikan bentuk labu tersebut. Setelah mengobrol, Shijianxiang pun pulang. Keduanya juga tidak terlalu memedulikan bentuk aneh labu itu. Namun dalam beberapa hari berikutnya, setiap malam Nyonya Zhang selalu bermimpi tentang labu berbentuk kepala manusia itu, sehingga ia pun memutuskan untuk segera memetik labu tersebut. Melihat labu besar yang aneh di pelukannya, ia merasa gelisah. Untuk mengetahui dengan jelas apa sebenarnya labu itu dan apa isinya, ia pun langsung mengambil pisau dan membelahnya. Tak disangka, saat pisau menebas, labu itu tiba-tiba menjerit memilukan, dan darah segar pun memancar. Nyonya Zhang ketakutan mundur beberapa langkah, mengira labu itu makhluk halus, lalu menjerit dan jatuh terduduk. Teriakannya itu juga mengejutkan para tetangga di kiri dan kanan. Warga desa berdatangan melihat labu aneh berbentuk kepala manusia itu. Semuanya tertegun dan melongo. Bibi Zhang mengira dia menyinggung Dewa Melon, dan dia berdoa kepada para dewa dan Buddha bergumam. Setiap keluarga di desa ini menanam melon, tetapi tidak seorang pun pernah melihat melon aneh yang berdarah ini. Penduduk desa membicarakannya, mengira melon itu berasal dari sumber tak dikenal dan mungkin monster. Kepala desa berinisiatif mencabut tanaman melon kepala manusia itu untuk menghindarkan desa dari kesialan. Beberapa pria kuat membawa alat dan ikut serta dalam rencana pencabutan. Tak lama kemudian, batang melon di sudut tembok sudah dibersihkan, dan ketika mereka menggali akarnya, semua orang tertegun. Ternyata di bawah akar itu terkubur mayat pria, mulutnya terbuka, matanya tak terpejam, tubuhnya membusuk penuh luka. Yang lebih mengejutkan lagi, ekspresi mayat pria itu persis sama dengan melon kepala manusia. Belakangan, penyelidikan polisi menemukan bahwa orang ini dibunuh oleh putra Nyonya Zhang, Park Guoqiang. Takut tertangkap, Park Guoqiang melarikan diri dan bersembunyi.